وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa nafiqin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Kembali pada forum kajian kita. Hari ini kita berganti kitab lagi, yaitu dengan Futhul Keagungan Hari Arafah, karya Abu Ubaidah Yusuf bin Muqaddasi. Kita langsung masuk ke isinya. Kitab ini disusun 1 tahun yang lalu dan diterbitkan oleh media dakwah Al-Qur'an dari Mesir. Dan dari isinya keutamaan 10 awal Dzulhijjah, kemudian amalan-amalan di bulan Dzulhijjah, kemudian keutamaan Arafah. Ini pembahasan kita ya, Arafah. Termasuk sini yang menarik, Arafah itu ikut siapa? Karena orang di Indonesia selalu mengatakan kita ikut Saudi Arabia. Ya, artinya pernyataan itu bisa benar, bisa salah. Ya, saya belum mencoba untuk menyampaikan. Nah, masuk aja intinya, bahasa inti materinya. Mukadimah, pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Umur umat manusia sebenarnya seluruhnya adalah muslim untuk menjalankan ketaatan dan menuai pahala serta ibadah yang Allah tersebut. Jadi ketika kita menghayati umur kita, sebenarnya kita tuh harus selalu beribadah setiap hari, setiap saat, setiap detik. Kenapa nggak tidur? Kita tidur karena kita ngantuk, akhirnya tidur. Kenapa nggak nyari makan? Karena kita lapar, kita sendiri nyari makan. Umpama kita nggak dikasih rasa lapar, nggak dikasih rasa ngantuk, nggak dikasih rasa capek, maka harusnya kita tuh ya kayak malaikat ibadah. Ya nggak mungkin gitu. Ya mungkin. Kalau Allah nggak mau menginginkan gitu bisa aja, tapi Allah nggak gitu. Allah menginginkan kondisi kita tuh kayak sekarang ini. Jadi ya, ya capek, ya lapar, ya ngantuk. Di Al-Quran sampai dikatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu. Allah pengen tahu gitu. Mana yang amalnya paling baik. Jadi kalau ngantuk nanti bangun nggak sih sholat subuh. Kalau capek gitu kan tidur toh, nah, nanti pas adzan tuh bangun nggak sih untuk sholat. Itu yang mau Allah ingin. Jadi bukan kayak malaikat yang nggak ada, bukan namanya nggak ada jedanya. Maka Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiya kalian. Beribadahlah kepada Rabbu sampai datang keyakinan. Yakin di sini yang tahu banyak ulama yang menafsirkan adalah maut, kematian. Oleh karena itu wajib bagi setiap muslim untuk memanfaatkan umurnya, waktunya sebaik mungkin akan berbanyak ibadah hingga malaikat maut menjemput untuk mencabut nyawanya, lebih-lebih pada bulan dan hari yang penuh. Ya, jadi ibadah itu ternyata Allah juga letakkan keutamaan pada hari-hari tertentu. Maka ketika kita bertemu dengan hari-hari itu berarti momen rahmat Allah itu turun, kebaikan Allah itu banyak, balasannya besar, maka kita mengejar lebih optimal di hari-hari itu. Ketahuilah sesungguhnya termasuk hikmah dan kesempurnaan Allah yang khususkan sebagian makhluknya dan beberapa keutamaan dan keistimewaan. Allah melebihkan sebagian waktu dan tempat dan ganjaran dan pahala. Jadi memang sunatullah dari Allah bahwasanya setiap kadang itu tempat tertentu lebih baik daripada tempat yang lain, waktu tertentu lebih baik daripada waktu yang lain, orang tertentu lebih baik daripada orang yang lain. Jadi selalu ada seperti itu. Maka di antaranya Allah mengkhususkan sebagian bulan dan hari dengan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bulan dan hari yang lain. Itu semua akan menjadi ladang bahan bagi muslim untuk menambah amalan dan kecintaannya terhadap ketaatan, menuai pahala, dan meraih ridhonya, menggugah semangat baru dalam beramal sebagai bekal untuk kampung akhirat yang kekal dan abadi. Nah, di antara bulan-bulan yang penuh dengan keistimewaan adalah bulan Dzulhijjah, lebih-lebih khusus pada 10 hari pertama
dan lebih khusus lagi pada hari Arafah. Nah, pada buku Mungil ini kita akan menyampaikan tentang keistimewaan Arafah dan Arafah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk benar-benar berdoa. Kita masuk ke isinya, keutamaan 10 Dzulhijjah. Keutamaan 10 Dzulhijjah. Yang pertama, Allah bersumpah dengan hari-hari yang 10. Wal fajr wa layalin asar. Nah, ketika Allah sudah bersumpah dengan makhluknya, menyebut makhluknya sebagai bentuk sumpah, dalam bentuk sumpah yang diucapkan atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini menunjukkan makhluk itu penting. Bisa juga waktu itu penting. Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan malam-malam yang 10 yang dimaksud pada ayat itu adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ini adalah penafsiran yang benar dari mayoritas ahli tafsir dari kalangan salaf dan selain. Kemudian yang kedua, hari terbaik secara mutlak. Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amal salih fihinna ahabbu ilayya ilallahi min hadhil ayyam." Tidak ada hari yang amal soleh di dalamnya yang lebih cinta Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hari-hari min hadhil ayyam al-asr, dibandingkan 10 hari pertama ini. Waqalu, seorang sahabat, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihad fisabilillah, apakah jihad juga tidak bisa mengumpuli amal di hari itu?" Qala, kata Nabi SAW, walal jihadu fisabilillah, bahkan jihad fisabilillah juga sama, tidak bisa mengumpuli. Illa, kecuali rajulun kharaja binafsihi, ada seorang laki-laki yang keluar membawa dirinya, nyawanya, wa malihi, dan membawa semua hartanya, walam yarji' min dzalika syai', dan dia nggak keluar, nggak kembali, ya, sama sekali, baik itu fisiknya maupun hartanya. Maka ini baru bisa mengumpuli amal 10 awal bulan Dzulhijjah. Nah, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, nah, di sini menunjukkan bahwa beramal pada 10 hari bulan Dzulhijjah lebih dicintai di sisi Allah daripada beramal pada hari lain tanpa pengecualian. Apabila beramal pada hari itu lebih dicintai oleh Allah, maka hal ini lebih utama. Jadi gampangnya gini, ketika ini lebih utama bahkan dibandingkan dengan jihad, maksudnya jihad di luar hari itu. Tapi tidak jihadnya terjadi di hari itu, ya jihad itu menjadi jihad yang paling utama. Allah. Kemudian yang ketiga, ada hari Arafah. Jadi bulan Dzulhijjah itu menjadi makin istimewa karena di dalamnya ada hari Arafah. Yang nanti lebih detailnya kita bahas. Kemudian yang keempat ada hari Raya Idul Adha dan hari Nahar menyembelih kurban. Tanggal 10 Dzulhijjah adalah hari yang agung karena ini merupakan hari Haji Akbar. Dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, "Yaumal Hajjil Akbari Yauman." Hari Haji Akbar adalah hari Nahar. Dan juga merupakan hari yang paling utama dalam setahun. Nabi SAW bersabda, "Inna a'dhamal ayyam indallahi yauman nahri, thumma yaumal qarri." Sebenarnya hari yang paling agung di Allah adalah hari Nahar, menyembelih. Kemudian hari Qor, yaitu Tasrik. Hari raya kurban lebih utama daripada hari raya kurban lebih utama daripada hari Idul Fitri, karena hari raya kurban ada pelaksanaan sholat hari raya dan ibadah kurban. Ya, jadi dalam fikih itu yang saya tahu juga sama seperti ini ya. Jadi hari raya Idul Adha itu sebenarnya hari yang paling besarnya umat Islam karena ada sholat id dan boleh korban. Bahkan itu berlangsung selama 1 hari. Hari rayanya tambah 3 hari hari tasrik. Ya, kalau kita kebalik-balik itu hari raya Idul Fitri meriah banget, tapi hari raya kurban ya meriah tapi nggak sebanget Idul Fitri. Kemudian yang kelima, terkumpulnya ibadah-ibadah mulia dan inti. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata yang jelas bahwa sebab keistimewaan 10 hari bulan Dzulhijjah karena pada bulan ini terkumpul ibadah-ibadah inti seperti sholat, puasa, sedekah, haji, yang mana hal itu tidak dapat ditemukan pada bulan-bulan yang lain.
Jadi ada puasa, ada sholat, sedekah, kemudian nanti kita berjalan. Yang keenam, lebih baik dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini sudah pernah kita bahas beberapa kali ya. Bahwasanya ketika kita ngomongkan 10 malam, maka yang terbaik adalah 10 akhir terakhir Ramadan. Tapi ketika kita ngomongkan 10 hari, 10 siangnya, maka yang terbaik adalah 10 awal Dzulhijjah. Allah Ta'ala. Baik, kita masuk ke amalan-amalan apa aja yang harus dikerjakan di bulan Dzulhijjah. Yang pertama, memperbanyak puasa sunnah. Jadi, kalau bisa, dari tanggal 1 sampai 9, puasa. Kalau nggak bisa, dioglang. Tanggal 1 puasa, tanggal 2 enggak. Tanggal 3 puasa, tanggal 4 enggak. Atau kalau nggak bisa juga, Senin Kemisnya diambil. Ditambahi tiap 1 tahun, 3 hari. 1 tahun. 1 bulan. Dalam 1 bulan, 3 hari. Itu juga sunnah. Masih nggak bisa lagi, maka paling enggak pas bulan Arafah tanggal 9, tanggal 10, tanggal 9 Dzulhijjah, puasa Arafah. Jadi gitu ya. Jadi jangan sampai enggak sama sekali semua. Puasa setiap hari enggak, puasa Daudnya enggak, dan Kamisnya enggak, 3 hari dalam 1 bulan enggak, puasa Arafahnya juga enggak. Jangan ya. Karena tadi sudah dijelaskan bahwasanya amal di hari itu tanggal 1 sampai 10 adalah yang luar biasa sampai Allah itu bersumpah. Ya, walau sampai Allah bersumpah tentang 10 hari itu. Termasuk dalam keumuman hadis ini, oleh karena itu Imam Ahmad mensunahkan puasa pada 10 awal Dzulhijjah, yakni setiap hari, selain hari itu lagi. Kemudian Nabi juga mengerjakan Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha menuturkan anna Nabi SAW kana yasumu yauma Asyura wa tis'an min Dzulhijjah. Bahwasanya Nabi SAW puasa pada hari Asyura 10 dan 9 hari di bulan Dzulhijjah wa salasa ayyamin dan tiap 3 hari pada setiap bulan. Allah Ta'ala. Kemudian prakteknya para salaf, Al-Habib Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menuturkan bahwa di antara sahabat yang mempraktekkan puasa selama 9 hari awal Dzulhijjah adalah Ibnu Umar. Juga ulama lain seperti Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, dan Qatadah, mereka menyebutkan keutamaan berpuasa pada hari-hari tersebut, dan ini pendapat mayoritas ulama. Dan yang paling ditekankan dari 9 hari itu adalah puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Bagaimana dalam hadis Abu Qatadah bahwasanya Rasulullah SAW ditanya tentang Arafah, beliau menjawab yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah, yaitu menghapus atau mengampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Hasil puasa pada 9 awal Dzulhijjah hukumnya sunnah. Hanya saja tidak dibenarkan mengkhususkan hari tertentu untuk puasa seperti masyarakat awam melakukan, dan disebutkan dalam sebagian kitab kuning pengkhususan tanggal 8 dan istilah puasa tarwiyah. Maka pengkhususan ini nggak ada dalilnya, maka kita bersepakat di atas sunnah, bukan di atas hal-hal yang kayak benar tapi sebenarnya nggak ada solusinya. Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, memperbanyak zikir dan takbir. Allah Subhanahu wa taala firman, "Fadzkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyami a'dhama indallahi wa la ahabba ilaihi minal 'amali fihin." Bahwasanya ada hari-hari yang sangat besar di mana tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang beramal di dalamnya, min hadhil ayyamil asr, lebih dari hari 10 hari pertama, fa'aksiru fihinna minat tahlil, maka perbanyaklah tahlil, wa takbir, wa tahmid. Dan takbir dan tahmid, dan tahlil itu bukan berarti tahlilan, mengucap la ilaha illallah, tapi nggak harus kemudian berjamaah kumpul gitu. Diriwayatkan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau bertakbir di dalam tendanya di Mina, suara beliau didengar oleh orang-orang di dalam masjid, lalu mereka ikut bertakbir. Demikian juga orang yang berada di pasar pun bertakbir sehingga Mina dipenuhi dengan suara takbir. Allah Ta'ala.
Kemudian kita masuk yang poin yang ketiga, yaitu melakukan ibadah haji. Ini juga amal yang utama. Nabi SAW bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah satu dengan yang lain, maka mengampuni dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Dan haji mabrur enggak ada balasan yang lebih pas, lebih pantas kecuali surga. Haji mabrur adalah haji yang sesuai dengan tuntunan syar'i, menyempurnakan hukumnya, mengerjakan dengan penuh kesempurnaan dan lepas dari dosa serta terhiasi dengan amalan saleh dan kebaikan. Bila ada yang bertanya bagaimana kriteria haji mabrur, yang pertama ikhlas. Seorang hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk pamer kebanggaan atau ingin dipanggil Pak Haji atau polisi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din." Tidaklah kita disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Kemudian yang kedua ittiba. Haji mabrur itu harus ittiba, harus mengikuti sunnah Nabi SAW, sehingga Nabi SAW bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Contohlah cara manasik aku. Kemudian yang ketiga, harta untuk berangkat ini juga harus harta yang halal. Nabi SAW bersabda, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan tidak akan terima kecuali yang baik-baik. Kemudian yang keempat, menjauhi segala kemaksiatan, kebidahan dan penyimpangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man farada bihinnal hajja wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil." Kita enggak boleh melakukan kemaksiatan itu. Kelima, berakhlak baik antar sesama, tawaduk dalam bergaul dan suka membantu kebutuhan saudaranya, maka hal ini adalah hal yang positif. Kemudian yang keempat, dan amal ibadah yang keempat yaitu berkorban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah sholat karena Rabbmu dan berkorban. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan Nabi SAW tinggal di Madinah 10 tahun dan beliau selalu berkorban. Para ulama juga telah sepakat bahwa ibadah kurban adalah syariat Islam, syiar-syiar Islam. Sehingga Ibnu Qutadah Allah mengatakan kaum muslimin telah sepakat tentang diriwayatkannya berkorban. Kemudian Al-Hajar Ibnu Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau berkata tidak ada persisian bahwa berkorban termasuk syiar agama. Allah taala alam.